Selamat pagi. Kali ini kita bertemu lagi dalam bilangan bulat dalam materi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan dengan latihan soal yang ada di halaman 61 buku paket kelas 7. Nah, di sini kita menyelesaikan soal cerita. Kita baca dulu ceritanya dengan baik. Dani mampu menyelesaikan balap lari dalam waktu 49,86 detik. Sedangkan Sugi mampu menyelesaikan balap lari dalam waktu 52,30 detik. Berapa detik lebih lama waktu yang dibutuhkan oleh Sugi dibandingkan Dani? Nah, dari soal yang kita baca, kita tulis dulu. Ada 2 orang di sini yang melakukan lomba lari, yaitu antara Dani dan Sugi. Kita tulis Dani dan Sugi. Dani mau menyelesaikannya berapa lama? 49,86 detik. 49,86 detik kita tulis ya. Sugi mampu menyelesaikan balap lari dalam waktu 52,30 detik. Nah, pertanyaannya berapa detik lebih lama si Sugi dibandingkan Dani? Berarti Sugi lebih lama. Kita lihat angkanya. Oh, 52 detik. Dani 49 detik. Oh, berarti Sugi lebih lama. Berapa lebih lama Sugi, atau dengan kata lain selisih waktu setelah Dani sampai, berapa detik lagi baru Sugi nyampe di garis finish. Nah, di sini kita lihat antara 49 dan 52 detik. Kita bayangkan ya, 49 detik itu berapa lama? Kita tahu bahwa 1 menit itu 60 detik. 1 menit 60 detik. Kalau 1 menit 60 detik berarti kalau 49 detik belum sampai 1 menit. Belum sampai hitungan ke-60 Dani sudah nyampe. Tapi Sugi lewat dari hitungan 49. Masih ke 50, 51, 52. Kira-kira kurang lebih 3 menit. Tapi 3 menit lebih atau 3 menit kurang, itu yang ditanyakan di sini. Nah, jadi pilihannya ada 2 menit, 2 menit, 3 menit, 3 menit. Nah, kita buat perhitungannya. Cara menghitung mengurangkan pecahan desimal. Nanti akan Ibu perkenalkan di sini. Apa itu bilangan desimal? Bilangan desimal itu contoh 49,86 ini ya. Berarti 4 itu bernilai puluhan. Nah, kalau komanya kita tutup dulu, kita lihat 49, ada satuan, ada puluhan. Berarti 4 bernilai puluhan, 4 kali 10 berarti 40, 9 bernilai satuan, 9 kali 1 sama dengan 9, berarti 40 tambah 9, 49. Sedangkan 8 bernilai per 10, itulah desimal. Yang dekat dengan koma belakang itu per 10, berarti 8 kali 1/10 sama dengan 8 per 10. Sedangkan berikutnya 6 bernilai per habis per 10 per 100. 6 kali 1 per 100 sama dengan 6 per 100. Itulah bilangan desimal. Nah, nanti bagaimana cara mengurangkannya seperti ini. Berapa selisih antara Sugi dan Dani? Berapa detik lebih lama si Sugi daripada si Dani menyelesaikan lomba tersebut? Kita tulis. Yang paling besar kita tulis di atas, yang paling kecil kita tulis di bawah, baru kita kurangkan. 52,30 dikurang 49,86. Kita lihat dulu per 100-nya, per 10 per 100 ya betul. 0 dikurang 6, dia harus pinjam 1 dari sini, berarti 10 kurang 6, 4. Lalu di sini tinggal 2. Tapi 2 kurang 8 tidak cukup. Kita ambil 1 dari sini. 2 tambah berarti 10 tambah 2, 12. 12 kurang 8. 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ada 4. Sini. Ingat kita sudah ambil tadi 1 dari sini. 1 kurang 9 tidak cukup. Berarti kita harus ambil lagi 1 dari depan. Berarti 11. 11 kurang 9. 9, 10, 11. Berarti 2. Nah, komanya kita turunkan. Nah, di sini 5 tadi sudah kita ambil 1, berarti sisa 4. 4 kurang 4 sama dengan 0. Berarti berapa selisih waktu mereka? 2,44 detik ya. 2,44 detik. Artinya apa? Setelah si Dani sampai ke garis finish pada detik ke 49,86 detik, detik 2 detik 44 per 100 detik
detik kemudian, nah 2 hampir 3 detik baru si Sugi dapat menyusul. Begitu ketat ya. Hitungan tek tek, belum hitungan ke 3 detik Sugi sudah nyampe. Tapi yang menjadi pemenangnya tentu si Dani. Oke, baik, itu soal yang pertama. Soal yang kedua, nomor 3. Ketika suatu tol dibangun, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk berkendara dari kota A dan ke kota B menurun. Ya, pasti menurun dong. Kalau menaik berarti jalan tolnya nggak berguna. Dari 25 menit menjadi 20 menit. Tadinya 20 menit menjadi 20 menit. Berarti menjadi lebih cepat. 20 menit itu angkanya lebih besar daripada 20. Nah, pertanyaannya bukan selisihnya yang ditanya seperti soal nomor 2 tadi. Kalau selisihnya berarti 25 dikurang 20 berarti 5 menit bedanya kan? Tapi pertanyaannya adalah berapa persen penurunan waktu yang dibutuhkan untuk berkendara dari kota A ke kota B tersebut. Nah, yang ditanya adalah persennya. Baik, karena yang ditanya persennya, kita bahas dulu satu persatu. Waktunya dulu, waktu yang awal ketika belum dibuat jalan tol, berapa menit waktu yang digunakan? Waktu awal yaitu berarti 25 menit. 25 menit. Kemudian setelah jalan tol dibuat berapa menit? 20 menit. Oke, berarti penurunan waktunya 25 menit dikurangi 20 menit. Sama dengan berapa menit selisihnya? 5 menit. Inilah penurunan waktu. Artinya 5 menit lebih cepat setelah menggunakan jalan tol. Nah, pertanyaannya bukan berapa menit penurunan waktunya. Pertanyaannya berapa persen penurunan waktunya. Berapa persen penurunan waktu yang dibutuhkan untuk berkendara dari kota A ke kota B tersebut. Kita sudah tahu 5 menit. Nah, kalau dari awalnya tadi 25 menit, berarti kalau waktu tol itu 25 menit dibuat jalan tol, misalnya menjadi separuh waktu dari 25 menjadi 12,25 menit, 12,5 menit, 12,5 menit, separuh dari 25 kan 12,5. Seandainya menjadi 12,5 menit berarti, wah itu setengahnya berarti 50%. Kalau 100% kan semuanya. Tapi kalau setengahnya berarti 12,5, berarti 50% menurun, bisa kita katakan seperti itu. Namun ternyata di sini hanya 5%. Nah, tadi 12,5 kita peroleh dari separuh, 25 dibagi 2. Nah, kalau 5 menit itu berapa dibagi 25 dibagi 2 tadi jadi setengah. Berarti kalau mendapat 5 menit itu berapa dibagi 25? Gitu. Nah, kalau tadi kan 12,5 dibagi 25. 12,5 di atas penyebutnya 25. Jadi 12,5 dibagi 12,5 1. 25 dibagi 12,5 2, berarti 1/2. Berarti kita bandingkan antara berapa menit penurunannya, yaitu di sini berapa? 5 menit dibandingkan dengan waktu awal dengan 25. Nah, itulah bagian dari penurunan waktunya. Baru kita kalikan dengan 100%. Kalau di atas 25, di bawah 25, 25/25, 1. Berarti 100% penurunan dari 25 menit langsung 0. Langsung nyampe di situ, nggak mungkin kan? Berarti kalau 20, berarti 20/25. Masih belum 100%. Nah, kalau 5 dibagi 25, ayo kita hitung bagaimana cara menghitungnya. Berarti 5/25 ini kita sederhanakan menjadi lebih sederhana. Apa itu pecahan sederhana? Pecahan sederhana itu adalah pecahan, ada jenis-jenis pecahan, pecahan sejati, pecahan tidak sejati, dan pecahan campuran. Kalau pecahan sejati adalah pecahan yang pebilangnya kurang dari penyebut, misalnya 3/5. 3 lebih kecil dari 5, 15/17, 15 lebih kecil dari 17, 9/13, 9 lebih kecil dari 13. Inilah pecahan sejati yang nggak bisa disederhanakan lagi. Artinya pembilang dan penyebut
tidak bisa disederhanakan lagi. Sementara di sini 5/25 masih bisa disederhanakan lagi. Berarti ini bukan pecahan sejati ya. Pecahan apa Bu? Nanti kita lihat. Pecahan tidak sejati ya pecahan yang pembilangnya lebih dari penyebutnya. Contohnya 5/3. Bukan juga pecahan sejati. Padahal nggak bisa juga dibagi. Artinya diperkecil lagi, disederhanakan lagi. Tapi pembilangnya lebih dari penyebut. Tapi pecahan yang tidak sejati seperti ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Nah, apa itu? Campuran. Bilangan campuran adalah campuran antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Contohnya apa? Seperti ini. Ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? Nanti kita lihat. Nah, sekarang di sini 5/25. Bisa kita sederhanakan menjadi sama-sama kita bagi 5. Kenapa? Karena merupakan kelipatan 5. 5 bagi 5 sama dengan 1. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Berarti menjadi 1/5. Nah, dikalikan dengan ini nanti kalau kita ibu buat di sini 5/25 itu sama dengan 1/5. 2/25 itu sama dengan 1/5. Sementara persen penurunan waktunya adalah 5/25 kali 100%. Nah, ini harus dikalikan lagi dengan 100%. Ya. Nah, berarti 5/25 itu kita bisa sederhanakan menjadi 1/5 kali 100%. Persennya kita tidak bisa, sebenarnya artinya ini per 100, tapi nanti jawaban kita harus dalam bentuk persen. Di persennya kita tidak boleh buat per 100. Cukup biar saja seperti ini. Nah, 100 itu kita bisa bikin per 1. 1 kali 100, 100. Kita tulis di atasnya 100. 5 kali 1, 5. Berarti hasilnya 100 dibagi 5. 100 dibagi 5. Berarti kalau dibagi 5 supaya jadi 100 berarti 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20. Berarti 100 dibagi 5 sama dengan 20. Berarti hasilnya sama dengan 20. Karena satuannya ini kita tadi tidak robah, tetap seperti ini, berarti hasilnya 20%. Inilah hasilnya. Inilah contoh bentuk soal dalam bentuk soal tentang pecahan, di mana terjadi proses penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini masih pengurangannya. Nah, Ibu ambil satu contoh lagi untuk penjumlahan. Di sini 2/3 ditambah 3/4. Nah, di sini ada pecahan campuran, di sini ada pecahan sejati. Pecahan campuran ini yang tadi Ibu bilang, bagaimana contohnya? Inilah pecahan campuran. Pecahan campuran bisa kita ubah menjadi pecahan tidak sejati. Kenapa dibilang tidak sejati? Karena pecahan yang pembilangnya nanti akan menjadi lebih besar daripada penyebutnya. Sebenarnya kalau 2/3 berarti bilangan ini adalah penyebutnya 3. 2 itu berapa per 3? 2 itu sebenarnya adalah 6 dibagi 3. Nah, itu adalah 2. 2 ditambah 1/3, berarti 6/3 ditambah 1/3. Berarti kalau penyebutnya sudah sama, tinggal kita tambah pembilang. 6 tambah 1 sama dengan 7. Maka biasanya orang menulis 3 kali 2, 6 tambah 1. Dari mana itu datang? Sebenarnya datang dari sini. 2 itu kita ubah menjadi 6/3, lalu 1/3-nya kita tambahkan seperti ini. 2/3 ini adalah ini, 2-nya sendiri adalah 6 bagi 3, 1/3-nya biasa. Nah, kalau sudah 6/3 tambah 1/3, kita jumlahkan menjadi pembilangnya kita tulis saja 7 tambah 1, penyebutnya tulis 1 kali. Nah, kalau 3/4 sudah ke situ saja. Akhirnya kita peroleh 7 tambah 1/3 tambah 3/4. Nah, di sini penyebutnya ini 7 tambah 1, 8 ya. Penyebutnya 3, 4. Sama seperti tadi Ibu bilang. Penyebutnya harus kita paksa sama kalau dia merupakan penjumlahan atau pengurangan. 3 dan 4 supaya sama-sama berarti Ibu buat jadi 12. 3
Ibu kalikan di sini 4 supaya jadi 12. Di sini juga dikalikan 4. Bu, ini belum dijumlah. Iya, nanti kita jumlah, jangan lupa. 4 supaya jadi 12 kita kalikan 3. Di sini juga harus dikalikan 3. Oke, kalau sudah selesai, berarti 7 tambah 1, 8. 8 kali 4. Oh, sorry. Ini tidak kita tambah 1 lagi ya. 6 tambah 1. Kenapa Ibu buat 7 di sini? Berarti ini 6. Ini 6 tambah 1. Nah, 6 tambah 1. Ya, 6 tambah 1 per 3. Ini tadi ya. Baru kita kalikan 4. 6 tambah 1, 7. 7 kali 4, 28. Nah, per 12. Ini per 12. Ingat, ini per 12. Tadi di sini 6 tambah 1 per 3, sama-sama kita kalikan 4, hasilnya menjadi 28 per 12. Di sini 3 per 4, kita kalikan 3, berarti 4 per 3, di sini menjadi tambah 4 kali 3, 12, 3 kali 3, 9. Nah, di sini penyebutnya sudah sama. Kalau sudah sama, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. Pembilangnya berapa? 28 tambah 9. 28 tambah 9 sama dengan, kita buat hasilnya di sini, 28 tambah 9 per 12. 28 tambah 9 sama dengan 37 per 12. Itu ya, 37 per 12. Inilah hasilnya. Nah, 37 lebih besar. Pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebut, berarti pecahan tidak sejati, bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Karena ini per 12 kita bisa pecah. Berarti 12 itu adalah, kalau dia per 12 berarti 12 per 12 adalah 1. Kalau kita tambahkan lagi 12 per 12 sama dengan 1. Ini sudah 2 ya. 12 tambah 12, 24. 24 per 12. Di sini 37. 24 kita sudah dapat 2 berarti 24. Berarti masih ada 37. 24 dikurangi berapa lagi? Kurang berapa lagi? 37. Berarti kita kan sudah ambil 24. 24 per 12 itu 2. Kita sudah dapat hasilnya sama dengan 2. Tambah berapa lagi supaya ini menjadi hasilnya adalah 2. 2 ditambah berapa lagi supaya 37? Habis 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Oh, berarti masih ada. Masih ada lagi 12 lagi karena ada 13, berarti ada 12. 12 tambah 12 tambah 12, 36. Berarti kita punya 3. Kita punya 3. Ya, punya 3. 36, sisa 1. Berarti 1 per 12. Inilah hasilnya. Wah, kertasnya mepet-mepet banget ya. Berarti hasilnya adalah 3 per 12. Ini untuk contoh soal di latihan yang sama. Demikian, terima kasih.